pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita datang ke hadiratnya, ke hadapannya. Kita mau membesarkan namanya, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi khawatir. Kita percaya kuasa Tuhan, sukacita Tuhan melimpah bagi hari ini. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan, tercurah atas kita. Mari kita katakan bersama-sama, takkan ku izinkan ketakutan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan, tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan, tercurah atas kita. Bersama-sama di tempat ini kita percaya kekuatan dari Tuhan itu akan dipenuhkan pada setiap sahabat saudara tempat ini pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cinta dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan, tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan, tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sukacita Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kita mengingat kuasa-Nya yang dicurahkan atas kita. Dan mulai bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku
kita serukan bersama-sama. Oh, oh, dengan apa ku balas, oh, oh, kebaikanmu, oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah semuanya, ku hanya bagimu. Haleluya, hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan, Allah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia Tuhan, Allah pemenang. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
Sungguh Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau Allah perlindungan kami, Engkau sumber kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatan kami, Allah tempat perlindungan kami. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan
bersama-sama bahwa Tuhanlah kekuatan, perisai juga. Kau kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Amin. Setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu. Yesus, benar Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami di dalam kuat tangan Tuhan yang memberikan perlindungan, yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh datang sujud di hadapan, membesarkan nama-Mu, bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kini tiba saatnya kami rindu kebenaran-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Berbicaralah Tuhan dengan kuat di dalam setiap hati kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau berbicara, Engkau bekerja saat firman dibagikan. Jamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar saudara? Di masa pandemi ini, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan juga dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat ibadah di MDC Magelang. Walaupun secara online, sebab secara onsite masih belum memungkinkan untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di situasi seperti ini justru kita bisa merasakan dan menikmati janji-janji Tuhan yang ajaib. Bukankah Dia berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan saudara, termasuk di situasi hari-hari ini, di situasi pandemi yang serba susah. Namun bagi umat Tuhan akan selalu dibedakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saya menyampaikan di dalam ibadah-ibadah yang lalu bahwa ibadah yang dilakukan secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab sikap hati kitalah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Artinya saudara akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah. Dan kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Bukan hanya saja perkara-perkara besar yang terjadi, namun setiap pribadi akan mengalami perubahan saat mereka berjumpa dengan Allah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Abraham hidupnya berubah saat dia berjumpa dengan Allah. Musa juga berubah saat dia berjumpa dengan Allah. Gideon hidupnya berubah saat dia berjumpa dengan Allah. Nikodemus juga berubah hidupnya saat dia berjumpa dengan Allah. Perempuan Samaria dari seorang pelacur berubah hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan yang memenangkan
banyak jiwa. Saulus juga berubah hidupnya menjadi Paulus yang tadinya penganiaya umat Tuhan dan sekarang menjadi seorang rasul yang besar. Oleh sebab itu, miliki kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah ibadah. Saya pastikan jika engkau mengalami Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin. Mari bersama-sama dengan saya, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Imamat. Di dalam pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, kitab Imamat, pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat ke-9, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ayat 10, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat ke-13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khotbah pagi hari ini saya beri judul Keep the Fire Burning. Saya percaya setiap saudara, saat saudara menerima Yesus secara pribadi, saya percaya setiap saudara saat saudara bertobat, saat-saat saudara lahir baru, maka saudara mengalami satu kondisi rohani di mana saudara begitu menggebu-gebu di dalam Tuhan. Saudara begitu berapi-api di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, saudara sedang on fire. Saya teringat saudara saat saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup saya. Saat saya bertobat dan lahir baru kurang lebih 29 tahun yang lalu, setiap hari kesukaan saya adalah berdoa. Setiap hari kesukaan saya membaca Alkitab. Setiap hari rasa-rasanya saya ingin selalu beribadah. Mazmur 84 ayat ke-6 mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sama halnya dengan pemazmur yang memiliki hasrat mengadakan ziarah. Atau dengan kata lain, hasrat pemazmur dalam Mazmur 84 ini adalah hal-hal yang rohani saja. Bahkan pemazmur mengatakan di dalam ayat yang ke-10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini berbicara tentang orang yang sedang on fire. Ini adalah kondisi orang yang on fire, saudara. Bahkan kalau melayani Tuhan, ia sangat antusias, ia sangat semangat dan sangat giat memberikan yang terbaik. Bukan pelayanan yang asal-asalan, saudara. Sekali lagi, ini adalah kondisi orang yang on fire. Roma 12 ayat 11.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tahukah saudara bahwa panggilan yang paling tinggi di dalam kehidupan seseorang bukanlah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tahukah saudara, panggilan tertinggi di dalam hidup ini juga bukanlah menjadi seorang dokter, bukan menjadi seorang lawyer, namun panggilan yang paling tinggi dan yang paling mulia adalah melayani Tuhan. Saudara hanya bisa melayani Tuhan dengan rajin dan tidak kendor kalau saudara punya roh yang menyala-nyala, dengan kata lain on fire. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kondisi rohani saudara hari-hari ini sama atau tetap on fire seperti saat-saat saudara pertama kali bertobat? Sekali lagi, yang menjadi pertanyaan saudara, apakah kondisi rohani saudara hari-hari ini sama atau tetap on fire seperti saat-saat saudara pertama kali bertobat? Kalau kondisi saudara hari-hari ini malas untuk membaca firman Tuhan, kalau kondisi saudara hari-hari ini malas untuk berdoa, kalau kondisi saudara hari-hari ini malas untuk beribadah, atau saudara malas untuk hal-hal yang rohani, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah indikasi kalau api itu sedang padam dalam kehidupan saudara. Bagaimana caranya agar rohmu tetap menyala-nyala? How to keep the fire still burning dalam hidup saudara. Kalau saudara baca Alkitab, khususnya kitab Imamat yang baru saja kita baca, seorang imam harus menjaga api untuk tetap menyala saudara. Bahkan ada 3 kali kata-kata yang diulang-ulang, yaitu api itu harus dijaga, jangan biarkan api itu padam. Api berbicara tentang doa. Bukankah kita juga imamat rajani? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi supaya roh kita tetap menyala-nyala, caranya yang pertama-tama adalah kita harus hidup di dalam doa. Seorang imam sehari 2 kali harus menjaga api. Dikatakan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dipelihara menyala di atasnya. Artinya seorang imam saudara, dia harus menjaga api 2 kali sehari, pada saat pagi hari dan pada saat malam hari. Bapak ibu saudara sekalian, perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya berapi-api, yang hidupnya on fire. Itu dikarenakan mereka punya kehidupan doa. Daniel dikatakan 3 kali sehari dia berdoa. Petrus dikatakan 3 kali sehari Petrus berdoa. Daud dikatakan 7 kali sehari Daud berdoa. Maka tidak heran saudara, Tuhan memakai mereka dan pelayanan mereka begitu berapi-api, begitu berkobar-kobar, sebab mereka still on fire. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menjaga supaya api itu tetap menyala dalam kehidupan kita? Yang kedua, seorang imam harus menggunakan baju khusus. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya, untuk menjaga api tetap menyala-nyala. Yang kedua adalah kita harus hidup di dalam kekudusan, saudara. Baju lenan berbicara tentang hidup di dalam kekudusan. Kalau kita tidak pernah menjaga kekudusan, maka cepat lambat
api itu akan padam. Oleh sebab itu jaga kekudusan. Kudus dalam kehidupan seksual, kudus di dalam berbicara, kudus di dalam pikiran, kudus di dalam bisnis, saudara. Maka api itu akan tetap menyala-nyala dalam kehidupan saudara dan saya. Maka roh kita akan tetap menyala-nyala. Yang kedua, jaga kekudusan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya untuk kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala, yaitu tetap ada dalam rencana Allah. Kalau saudara memutuskan untuk berhenti melayani Tuhan dan fokus kepada yang lain, maka bisa dipastikan rohmu pasti padam. Sekali lagi, yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk menjaga api itu tetap menyala, yaitu kalau kita tetap ada dalam rencana Allah. Kalau saudara memutuskan untuk berhenti melayani Tuhan dan berfokus kepada yang lain, maka bisa dipastikan roh saudara akan menjadi padam. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis kalau tidak bisa mengalahkan saudara, maka ia akan mengalihkan saudara dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari ambil sebuah keputusan untuk fokus masuk di dalam rencana Allah, yaitu untuk melayani Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahaya apa yang akan kita alami jika kita membiarkan api roh itu padam dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, kita akan kalah dari tipu muslihat iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis adalah pribadi yang tekun. Dan iblis adalah pribadi yang kerja keras. Kalau hari ini dia tidak bisa menjatuhkan saudara, maka dia akan coba lagi besok. Kalau besok dia tidak bisa menjatuhkan saudara, maka dia akan coba minggu depan. Dia adalah pribadi yang tidak mudah menyerah. Dia adalah pribadi yang kerja keras untuk menjatuhkan saudara dan saya. Pada saat iblis mau menerkam saudara, dia akan katakan jangan sekarang, sebab orang tersebut sedang on fire. Dan dia akan coba besoknya saudara untuk bisa menjatuhkan saudara dan saya. Namun keesokan harinya ketika dia siap menerkam saudara, maka dia akan katakan jangan sekarang, dia sedang on fire. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tetap menjaga api roh kita tetap on fire, tetap menyala-nyala, maka tidak ada kesempatan untuk iblis menjatuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk dengan saya. Singa akan menerkam kepada binatang yang ada dalam kondisi lemah. Pada saat kita lemah, roh kita padam, disitulah dengan mudah kita dikalahkan oleh iblis. Yang kedua, saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa ketika roh kita padam. Kita tahu bahwa kalau Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Artinya kalau Allah di pihak kita, maka keberhasilan, lepas keberhasilan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang perlu saudara ketahui bahwa Allah tidak akan pernah menyertai orang yang padam rohnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai evaluasi pagi hari ini, apakah pagi hari ini kita punya kesamaan dengan pemazmur yang memiliki hasrat untuk mengadakan ziarah, artinya haus akan hal-hal rohani, atau sebaliknya kita sudah malas dan bosan untuk hal-hal rohani seperti membaca Alkitab, berdoa, melayani. Kalau itu yang ada dalam hati saudara, berarti ada indikasi
bahwa api itu sedang padam dalam diri saudara. Ambil keputusan pagi hari ini untuk kembali mengobarkan api itu dengan cara kembali membangun mezbah doa, menjaga hidup di dalam kekudusan di tengah-tengah masyarakat yang sudah tidak peduli dengan kekudusan. Kudus dalam hal seksual, kudus dalam perkataan, kudus dalam pikiran. Kembali kepada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan berfokus kepada hal-hal yang lain selain rencana Tuhan, maka kita akan tetap on fire. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan kepada kami untuk kami tetap menjaga agar roh kami tetap on fire. Oleh sebab itu, pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami tetap menjaga api itu supaya tidak padam. Dengan cara kami tetap berdoa, kami menjaga kekudusan, dan kami tetap di dalam rencana Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini materaikan setiap kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang kami dengar pagi hari ini, supaya hidup kami, supaya roh kami tetap berkobar-kobar dan kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba berhenti berbicara, namun biarlah roh-Mu tetap berbicara atas setiap kami, supaya firman Tuhan ini menuntun setiap langkah kami, untuk kami tetap on fire di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami di masa-masa pandemi seperti ini, lindungi kami, jagai kami. Bahkan biarlah di dalam situasi ini kami boleh menikmati setiap janji-janji-Mu, janji pemeliharaanmu, janji perlindunganmu. Berkati seluruh jemaat MDC Magelang dimanapun mereka berada, atau berkati setiap saudara kami yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Kiranya anugerah Tuhan boleh dicurahkan atas hidup mereka, perlindungan Tuhan boleh diberikan kepada mereka, pemeliharaan Tuhan boleh Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.